Pernahkah kamu merasa terus memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas? Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ini sekadar pikiran biasa? Ataukah sesuatu yang lebih dalam? Dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa segala hal yang terjadi tidaklah kebetulan. Mungkin perasaan ini adalah bentuk ujian, atau bahkan pertanda dari Allah. Hari ini, mari kita menyelami sisi spiritual dari perasaan yang tak bisa dijelaskan ini. Apakah ini hanyalah lintasan pikiran? Atau ada makna yang lebih besar di baliknya? Surah Asy-Saffat ayat 46 misalnya, mengajak kita untuk memahami bahwa apa yang ada dalam hati kita tidak selalu harus dituruti begitu saja. Jika pikiran tentang seseorang mulai mengganggu ibadahmu, menghambat kedekatanmu dengan Allah, atau menimbulkan keresahan yang berlebihan, maka itu bisa jadi godaan yang harus dilawan, bukan anugerah. Namun, jika perasaan itu justru mendorongmu untuk berbuat baik, berbagi, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, bisa jadi itu adalah isyarat yang penuh hikmah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah memikirkan orang ini membuatku lebih dekat atau malah menjauh dari Allah? Ada hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa jiwa-jiwa yang baik bisa saling terhubung. Mungkin ini adalah interaksi batin yang tidak kita sadari. Namun jangan terburu menyimpulkan bahwa ini adalah takdir untuk bersama. Bisa saja ini hanya pengingat, ujian, atau perasaan sesaat yang perlu diarahkan dengan cara yang tepat. Jika pikiran tentang seseorang itu muncul terus-menerus, pertanyakan, adakah kebaikan yang lahir darinya? Apakah ini membuatku menjadi lebih taat, lebih bersyukur, atau malah sebaliknya? Dalam Islam, kita tidak dianjurkan untuk terlalu larut pada hal yang belum pasti. Jangan jadikan perasaan itu sebagai penentu takdir. Apalagi jika hanya berdasarkan bayangan dan angan-angan. Jika seseorang memang ditakdirkan untukmu, Allah akan menciptakan jalan yang jelas, halal, dan diberkahi. Jika tidak, mungkin ini hanya pengingat agar kamu lebih menjaga hati. Kadang kita terjebak dalam harapan terhadap orang yang bahkan tak diciptakan untuk kita. Maka, penting untuk menenangkan hati, menyadari bahwa tidak semua pikiran yang berulang adalah pertanda dari Allah. Bisa jadi itu hanyalah perasaan yang perlu diurai dan dilepaskan. Jangan biarkan perasaan menguasai pikiran hingga mengaburkan arah hidupmu. Jika hubungan itu tak membawa ketenangan, mungkin itu bukan jalan yang benar. Berdoalah, mohon petunjuk kepada Allah. Tanyakan, apakah perasaan ini layak untuk diperjuangkan, atau seharusnya dilepaskan? Allah Maha Mengetahui, sedangkan kita terbatas dalam memahami. Jika memikirkan seseorang membuatmu semakin dekat dengan Allah, maka pertahankan. Namun jika sebaliknya, jauhilah. Ketahuilah bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati. Jika kamu terus merasa terikat secara emosional, bisa jadi itu bentuk keterikatan yang tidak sehat. Untuk mengurangi pikiran yang berkelana tanpa arah, sibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Perbanyak membaca Al-Quran, berzikir, dan berkumpul dengan orang-orang saleh yang menguatkanmu secara spiritual. Yakinlah bahwa Allah tahu apa yang terbaik untukmu. Jika seseorang memang tidak ditakdirkan hadir dalam hidupmu, Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Serahkan hatimu sepenuhnya pada Allah. Dia akan mengisi ruang kosong dalam jiwamu dengan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Manusia adalah makhluk lemah, penuh keterbatasan. Kita tak mampu melihat masa depan, tapi Allah mampu. Kadang, Allah hadirkan seseorang dalam pikiran kita bukan untuk dimiliki, tapi untuk kita ambil pelajaran. Jika kamu terus bertanya-tanya, mengapa aku tak bisa berhenti memikirkan dia?
Petik 2. Maka kembalilah kepada Allah. Mintalah kejelasan dan kekuatan untuk menerima apapun yang Dia tetapkan. Percayalah, apa yang Allah pilihkan untukmu adalah bentuk cintanya yang paling agung. Jika perasaanmu memang benar, biarlah Allah yang menyatukannya di waktu yang tepat. Jika tidak, semoga hatimu diberi ketenangan untuk melepaskan. Pernahkah kamu merasa terus memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas? Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ini sekadar pikiran biasa? Ataukah sesuatu yang lebih dalam? Dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa segala hal yang terjadi tidaklah kebetulan. Mungkin perasaan ini adalah bentuk ujian, atau bahkan pertanda dari Allah. Hari ini, mari kita menyelami sisi spiritual dari perasaan yang tak bisa dijelaskan ini. Apakah ini hanyalah lintasan pikiran? Atau ada makna yang lebih besar di baliknya? Surah Asy-Saffat ayat 46 misalnya, mengajak kita untuk memahami bahwa apa yang ada dalam hati kita tidak selalu harus dituruti begitu saja. Jika pikiran tentang seseorang mulai mengganggu ibadahmu, menghambat kedekatanmu dengan Allah, atau menimbulkan keresahan yang berlebihan, maka itu bisa jadi godaan yang harus dilawan, bukan anugerah. Namun, jika perasaan itu justru mendorongmu untuk berbuat baik, berbagi, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, bisa jadi itu adalah isyarat yang penuh hikmah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah memikirkan orang ini membuatku lebih dekat atau malah menjauh dari Allah? Ada hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa jiwa-jiwa yang baik bisa saling terhubung. Mungkin ini adalah interaksi batin yang tidak kita sadari. Namun jangan terburu menyimpulkan bahwa ini adalah takdir untuk bersama. Bisa saja ini hanya pengingat, ujian, atau perasaan sesaat yang perlu diarahkan dengan cara yang tepat. Jika pikiran tentang seseorang itu muncul terus-menerus, pertanyakan, adakah kebaikan yang lahir darinya? Apakah ini membuatku menjadi lebih taat, lebih bersyukur, atau malah sebaliknya? Dalam Islam, kita tidak dianjurkan untuk terlalu larut pada hal yang belum pasti. Jangan jadikan perasaan itu sebagai penentu takdir. Apalagi jika hanya berdasarkan bayangan dan angan-angan. Jika seseorang memang ditakdirkan untukmu, Allah akan menciptakan jalan yang jelas, halal, dan diberkahi. Jika tidak, mungkin ini hanya pengingat agar kamu lebih menjaga hati. Kadang kita terjebak dalam harapan terhadap orang yang bahkan tak diciptakan untuk kita. Maka, penting untuk menenangkan hati, menyadari bahwa tidak semua pikiran yang berulang adalah pertanda dari Allah. Bisa jadi itu hanyalah perasaan yang perlu diurai dan dilepaskan. Jangan biarkan perasaan menguasai pikiran hingga mengaburkan arah hidupmu. Jika hubungan itu tak membawa ketenangan, mungkin itu bukan jalan yang benar. Berdoalah, mohon petunjuk kepada Allah. Tanyakan, apakah perasaan ini layak untuk diperjuangkan, atau seharusnya dilepaskan? Allah Maha Mengetahui, sedangkan kita terbatas dalam memahami. Jika memikirkan seseorang membuatmu semakin dekat dengan Allah, maka pertahankan. Namun jika sebaliknya, jauhilah. Ketahuilah bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati. Jika kamu terus merasa terikat secara emosional, bisa jadi itu bentuk keterikatan yang tidak sehat. Untuk mengurangi pikiran yang berkelana tanpa arah, sibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Perbanyak membaca Al-Quran, berzikir, dan berkumpul dengan orang-orang saleh yang menguatkanmu secara spiritual. Yakinlah bahwa Allah tahu apa yang terbaik untukmu. Jika seseorang memang tidak ditakdirkan hadir dalam hidupmu, Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Serahkan hatimu sepenuhnya pada Allah.
Dia akan mengisi ruang kosong dalam jiwamu dengan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Manusia adalah makhluk lemah, penuh keterbatasan. Kita tak mampu melihat masa depan, tapi Allah mampu. Kadang, Allah hadirkan seseorang dalam pikiran kita bukan untuk dimiliki, tapi untuk kita ambil pelajaran. Jika kamu terus bertanya-tanya, mengapa aku tak bisa berhenti memikirkan dia? Petik 2. Maka kembalilah kepada Allah. Mintalah kejelasan dan kekuatan untuk menerima apapun yang Dia tetapkan. Percayalah, apa yang Allah pilihkan untukmu adalah bentuk cintanya yang paling agung. Jika perasaanmu memang benar, biarlah Allah yang menyatukannya di waktu yang tepat. Jika tidak, semoga hatimu diberi ketenangan untuk melepaskan.